Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Jefenet Slatuheru, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor yang melayani di Pos Pelkes Lembah Silo Gunung Seriang, Pos Pelkes Kanaan Pejalin, dan Pos Pelkes Anugerah Sekang. Sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan kebaikan Tuhan melalui pembacaan Alkitab di saat ini. Oleh karena itu, mari kita persiapkan Alkitab kita dari surat Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-23. Surat Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-23. Jika sudah dipersiapkan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini kami datang dalam kerinduan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus. Mampukanlah kami untuk mengerti, memahami, dan juga melakukan akan firman-Mu. Pakailah hamba sebagai alat-Mu saja, agar dalam setiap pemberitaan ini Tuhan, nama Engkau yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa membuat acara pernikahan menjadi indah adalah hal yang mudah. Tetapi membuat perjalanan pernikahan menjadi indah bukanlah hal yang mudah. Karena sebuah pernikahan tidak sebatas dinilai dari megahnya acara pernikahan, tetapi dari bagaimana perjalanan pernikahan itu sendiri. Jika kita melihat media-media sosial, tidak sedikit kisah-kisah tokoh public figure, khususnya di Indonesia, yang awalnya membuat acara pernikahan yang indah, namun belakangan ini ramai diberitakan mengakhiri hubungan rumah tangga mereka dengan berbagai kisah yang miris. Semoga itu bukan tren, karena khususnya kita orang Kristen, trennya pada Kristus yang setia. Sahabat GPIB, bukan hal baru untuk kita ketahui bahwa pada akhirnya dampak dari retaknya sebuah kehidupan rumah tangga itu tidak hanya mempengaruhi kedua pasangan tersebut, melainkan juga berdampak pada anak, hubungan antar keluarga, bahkan pendukung dari tiap-tiap pribadi itu sendiri. Jelas ini bukan sebatas persoalan sederhana yang berdampak kecil. Itu pun yang juga dipandang serius oleh Paulus dalam kehidupan jemaat di Efesus melalui pembacaan kita. Bahwa betapa penting untuk menjaga keutuhan hidup berumah tangga tiap-tiap anggota jemaat. Karena jika itu tidak terjadi, tidak dipungkiri akan juga berdampak buruk dan bahkan dapat dimanfaatkan oleh para penyesat untuk mengacaukan kehidupan berjemaat. Oleh karenanya, Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana supaya kehidupan keluarga Kristen tetap utuh dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Salah satunya pada ayat 23 yang kita baca tadi. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Bukan sebatas tentang siapa di antara suami atau istri yang memiliki kedudukan atau posisi yang lebih tinggi di dalam rumah tangga, siapa yang lebih berkuasa dalam hidup rumah tangga, melainkan tentang bentuk relasi yang dibangun antara suami istri. Menurut Paulus, itu haruslah didasarkan pada hubungan Kristus dan jemaat. Apa itu? Sesuai dengan judul perikop kita, yaitu kasih. Relasi dalam kasih yang dimiliki dalam hidup suami istri tersebut, yaitu seharusnya seperti hubungan kasih Kristus dan jemaatnya. Bahwa jika hubungan antara suami dan istri tidak lepas dari Kristus, maka tidak ada di antara suami maupun istri yang merasa diri lebih dari pasangannya, di mana keduanya harus terlebih dahulu mau menundukkan diri mereka kepada Tuhan. Sahabat GPIB, ketika ayat 23 ini berbicara tentang suami sebagai kepala, itu mau mengingatkan secara khusus tentang panggilan kepemimpinan suami sebagai kepala yang haruslah menjadi teladan
menjadi panutan, sikap hidup yang layak untuk dicontoh. Bahwa kepemimpinan suami tidak berarti suami itu boleh berlaku seenaknya, semena-mena terhadap istrinya, melainkan kepemimpinan itu mau mengarahkan suami pada suatu tanggung jawab besar atas apa yang dikerjakan, yang diberikan maupun yang diputuskan oleh suami untuk membimbing tiap anggota keluarganya. Karena suami bukan hanya bertanggung jawab pada kebutuhan materi saja, melainkan juga moral, spiritual, dan sebagainya. Sehingga demikianlah seorang suami perlu memiliki dasar yang baik dan benar dalam menjalankan peran dan panggilannya tersebut. Seperti yang diungkapkan Paulus dalam suratnya ini, bahwa suami yang tunduk dan bercermin dari bagaimana Kristus yang dengan penuh kasih yang mendalam, dia sedia secara total untuk melakukan dan memberikan yang baik kepada umatnya. Kayu salib menjadi lambang kesetiaannya untuk memberikan yang terbaik bagi umat yang dicintainya, bagi keselamatan umatnya. Demikianlah suami itu haruslah berlaku seperti itu juga kepada istrinya, melaksanakan tiap tugas kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab, dalam kasih, dalam kerelaan, untuk berkorban. Tidak hanya mementingkan kesenangan dan kepentingan sendiri, tapi yang utama bagi keutuhan rumah tangganya, di mana dalam kepemimpinannya dia membawa istri maupun keluarganya pada kasih Kristus, bukan malah jauh dari Kristus. Tapi begitu pun juga sebaliknya, seperti umat yang tunduk dan menghormati Tuhan dengan penuh kasih dan kesetiaan, maka demikianlah istri yang menghormati Tuhan. Dia juga haruslah tahu bagaimana menaruh hormatnya dengan penuh kasih dan kesetiaan kepada suaminya yang hidup menurut kehendak Kristus. Sehingga baik suami maupun istri adalah setara, tapi juga harus tahu menempatkan diri dan sama-sama berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangannya sebagai wujud dari sikap tunduk di hadapan Tuhan. Nah, sahabat GPIB, seperti yang telah ditekankan dalam pembacaan kita, bahwa relasi suami istri itu adalah gambaran relasi Tuhan dengan jemaatnya, relasi hubungan yang tidak dapat dipisahkan oleh apa dan siapapun. Maka mari belajar daripada sikap dan teladan yang diberikan oleh Yesus dalam membangun hubungan dengan jemaatnya yang penuh kasih dan hormat. Karena sungguh sangatlah rentan jika keluarga Kristen tidak lagi terarah pada Kristus dan tidak menjadikan kasih Kristus sebagai dasar dalam membina hubungan rumah tangga, di mana tiap anggota hanya memikirkan kesenangan, kepentingan, dan kemenangan diri masing-masing. Maka demikianlah perenungan ini mau mengajak kita untuk melihat, paling tidak sampai di hari ini, malam ini, sebelum kita beristirahat, penting untuk kita melihat bagaimana dan seperti apa relasi yang sudah kita bangun dalam keluarga kita. Seperti apa paling tidak hari ini kita memperlakukan pasangan kita, anggota keluarga kita, apapun keadaan mereka. Adakah senyuman yang kita buat di wajah mereka? Atau bagaimanakah gambaran Tuhan yang mau kita tunjukkan dalam keluarga kita? Apakah kehidupan keluarga yang demikian juga yang mau kita persembahkan bagi Tuhan? Sahabat GPIB, sungguh betapa indahnya pernikahan Kristen itu, karena dari situlah hubungan Kristus dan jemaat itu terlihat. Bukan sebatas soal acara, bukan soal waktu, bukan soal usia pernikahan, bukan soal kondisi yang dialami saat ini, tapi tentang adakah Kristus di dalamnya, adakah kita membangunnya dengan meneladani Kristus. Oleh karena itu, mari dalam tiap dinamika yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga saudara, pandanglah pada Kristus. Lihat apa yang sudah dilakukannya bagi hidupmu dan keluargamu, seperti Dia yang telah mempersatukan kita dengan berbagai karakter dan kebutuhan masing-masing. Dia yang memelihara sampai saat ini. Dia yang telah memberikan yang terbaik melalui kasih yang teramat sangat di kayu salib itu, supaya kita, engkau dan keluargamu tetap hidup dalam damai dan selamat. Maka tetaplah berjalan bersama, lihat padanya, ikuti jalan kasih-Nya, jangan jalan sendiri-sendiri. Mungkin mendung itu datang, tapi sinar cintanya tak pernah padam.
Dia mau menguatkan saudara dan keluarga saudara di tiap musim dan gelombang kehidupan ini, supaya ketaatan dan kesetiaan kita tidak menjadi sia-sia. Mari menutup malam ini dan menyambut hari esok dalam kasih dan teladan Tuhan Yesus. Hari ini, esok dan seterusnya, engkau dan keluargamu dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk tiap kisah dan kasih yang Tuhan izinkan untuk kami rasakan dan kami torehkan dalam tiap-tiap tapak kehidupan kami. Sampai di malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan jaga, lindungi, sertai kami di dalam istirahat kami, agar kiranya kami boleh bangun di pagi hari yang baru besok dalam kekuatan yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Berkati kami Tuhan, berkati tiap-tiap mereka yang kami kasihi, secara khusus di tengah-tengah kebersamaan keluarga kami. Ini doa kami Bapa. Ampuni salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Jangan kiranya kasih Tuhan berlalu daripada kami. Ini doa kami dasarkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB. Ingatlah, seperti Kristus sudah jadi teladan bagi umatnya, demikian kita perlu jadi teladan bagi keluarga kita. Itulah rumah tangga yang mengutamakan dan memuliakan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.